Halo, selamat malam sahabat JBS. Ketemu lagi. Hari ini kita kedatangan seorang tamu, seorang penyair. Beliau juga mengajar di UIN Imam Bonjol. Beliau juga menulis kumpulan cerpen. Buku barunya Sawah Sepetak di Kerampang. Fitra Yanti. Halo Bu Yanti. Halo Pak Koto. Kenapa Sawah Sepetak di Kerampang? Ya, kan pada awalnya sebenarnya judul awalnya itu bukan ini. Awalnya itu menanti basa-basan di mana. Itu awalnya gitu judulnya. Tapi kemudian rasanya tidak terlalu mewakili gitu, karena kalau basan di mana itu lebih ke menunggu anak laki-laki itu. Anak laki-laki yang akan menemani anak perempuan dalam di Minangkabau kan anak laki-laki juga diperlukan, menemani adik perempuannya kah atau kakak perempuannya kah atau ibunya kah gitu. Itu kan dibutuhkan gitu. Sementara yang lebih banyak disorot kan yang perempuannya gitu. Jadi waktu itu belum terlalu mewakili gitu. Nah setelah cari-cari lagi, nah ketemu puisi ini gitu. Ini dia. Kayaknya ini deh gitu. Kayaknya ini. Akhirnya ya inilah gitu. Sebelum kirim ke Pak Koto, akhirnya ini kan yang diapakan. Namun seperti yang Pak Koto kan katakan tadi bahwa ini akan beresiko dan segala macam. Nah sebelum terbit kan kita punya waktu panjang nih Pak Koto. Iya. Nah sebelum terbit itu Penerbitnya JBS loh. Iya. Sebelum terbit sempat juga tergoda berkali-kali Mengganti judul. Mengganti judul. Terakhir itu tergoda oleh salah satu puisi yang berjudul Perempuan Pembangkit Batang Terandang. Bunga Ramala juga kayaknya sempat juga. Iya, itu sempat, tapi lebih menguat terakhir ke Perempuan Pembangkit Batang Terandang, karena puisi itu juga sudah dipakai oleh Dinas Kebudayaan Sumbar untuk lomba-lomba gitu, dan sangat banyak dipakai waktu lomba itu. Seperti 2/3 mungkin ada yang memakai puisi itu. Jadi kadang terpikir seperti itu, dan terasa juga lebih lembut barangkali ya Pak Koto gitu. Itu juga lembut sebenarnya. Iya. Tapi tapi kemudian kalau kalau saya pakai itu gitu, yang gue juga boleh lah. gue boleh ya. Saya aja lah. Perempuan Pembangkit Batang Terandam itu saya sudah meletakkan solusi di depan gitu. Sementara saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa ada sesuatu yang terjadi hari ini gitu. Persoalan sawah sepetak gitu. Dalam berbagai perspektif gitu. Iya. Artinya sawah sepetak ini pemaknaannya menjadi lebih luas sebenarnya. Dalam berbagai perspektif bisa dilihat. Dalam sawah yang sebenarnya, dalam sawah sepetak yang mungkin menjadi perspektif orang yang ke kiri misalnya. Jadi lebih luas sebetulnya. Ya mungkin banyak ini ya teman-teman yang belum tahu, karena ini kan bahasa istilah lokal ya, idiom lokal ya. Sawah sepetak di Kerampang ini, maksudnya Kerampang ini selangkangan ya. Iya. Jadi kalau didefinisikan dia bisa penyebutan alat kelamin perempuan itu ya. Iya. Tapi dia juga bisa pemaknaan filosofis, dan dia juga bisa semacam makian gitu jadinya Bu Yanti ya. Jadi sebetulnya Pak Koto ini kan boleh dipegang. Boleh. Saya Dipegang secara lisan saya hanya bisa menyebutkan sampai sawah sepetak saja. Tidak berani sampai ke sini. Tetapi saya merasa harus menuliskannya dalam sebuah puisi gitu. Kalau tidak, kalimat ini selalu mengikuti saya kemanapun. Sampai momen apa gitu, apa kegelisahan apa kesedihan apa atau kemarahan apa yang dirasakan ketika lahir puisi ini? Nah, jadi sebetulnya awalnya yang menjadi perhatian saya itu di frase
yang berkembang di Sumatera Barat, di Minangkabau terutama, yaitu penggunaan kata sawaspeta. Nah, sawaspeta. Kata sawaspeta ini dipakai dalam berbagai kondisi. Dan ini memang adalah frase atau idiom intim yang dipakai oleh orang Minangkabau. Bisa saja itu pertama dipakai oleh perempuan sama perempuan. Nah, saya pernah perhatikan itu misalnya di pemandian atau di tempat berkumpulnya ibu-ibu gitu. Nah, ini dipakai dalam suasana olo-olo. Jadi untuk begarah ya. Untuk begarah, olo-olo, dan memang kemungkinan maknanya itu ke kiri atau ke sana gitu. Tetapi dia dipakai biasanya konteks itu berarti untuk bercanda, lebih ke bercanda gitu. Bercanda misalnya gimana semalam gimana kemarin sawaspetanya sudah digarap apa gimana, tapi dalam kondisi bercanda. Iya. Tapi kalau ini kan sebenarnya ironi ya. Bu Yanti kan sebenarnya kalau saya membacanya ini menjadi ironi gitu. Baik dia sebagai sebagai kata yang menuju ke kelamin maupun secara filosofis gitu, karena pemaknaannya itu tidak semata-mata kita bicara soal soal itu gitu, tapi juga kan ada harapan, ada semacam kesedihan, ada kehilangan, ada kecemasan kayak gitu. Saya juga melihat dia merangkum ini sih Bu Yanti, mungkin ya persoalan bukan persoalan juga ya, tapi hal-hal yang terkait dengan perempuan, dan itu tidak hanya di Minang sih saya kira ya, karena misalnya perempuan posisinya menjadi rumit gitu ya, apalagi dengan tradisi-tradisi tertentu ya, misalnya Bu Yanti dari Minang gitu, merantau gitu misalnya, menikah dengan orang lain gitu, itu kan kita di luar kebudayaan yang lain-lain, kita juga merujuk ke itu kan, ke kelamin gitu konteksnya gitu. Jadi saya melihatnya, saya suka judul ini dari awal karena bukan soal kekiri-kiriannya tadi itu, bukan soal pemaknaan harfiahnya, tapi simbol yang bisa kita gali. Dan menurut saya semakin dibaca puisi-puisi di dalam buku ini juga semakin banyak sih hal-hal yang memang diikat oleh konteks itu gitu, soal keperempuanan sebenarnya gitu loh, bukan soal kelaminnya gitu. Itu Bu Yanti. Bu Yanti menambahkan sedikit dong. Iya, oke. Tadi kan itu di suasana olo gitu. Tapi ada juga di suasana yang lain gitu. Suasana antara ibu dan anak perempuan, antara kakak perempuan dan adik perempuannya gitu. Itu dalam suasana yang rahasia gitu. Yang serius. Bahkan kalau saya perhatikan itu dalam kondisi itu dalam suasana yang suci sebetulnya, yang luhur sebenarnya, niat yang luhur dan suci sebetulnya. Karena itu seperti amanat yang disampaikan oleh seorang ibu kepada anak perempuannya, atau seorang kakak kepada adik perempuannya, ya, bahwa sawah sepetak itu harus dijaga dengan baik, dijaga kesuciannya. Dijaga, betul-betul dijaga, karena dari sanalah lahir penerus Ranji gitu. Makanya harus dijaga seperti itu. Jadi juga dalam suasana yang luhur dan suci menurut saya itu. Benar. Nah, yang terakhir ada lagi gitu. Nah, yang memicu judul ini lahir, puisi ini lahir, itu biasanya suasana kemarahan. Nah, suasana kemarahan, pertengkaran perempuan, apakah dengan saudaranya, apakah dengan orang lain, apakah dengan perempuan lain gitu. Nah, biasanya ini biasanya persoalan tanah. Tanah. Nah, sawah dalam bentuk yang sebenarnya bentuk yang sebenarnya. Kalau misalnya sawah-sawahnya sudah diambil orang, atau diambil saudara laki-lakinya, atau digadaikan atau segala macamnya gitu. Nah, ya sudah, saya yang penting ada sawah sepeta ini gitu. Dan biasanya sampai ke kalimat ini. Dan saya secara lisan tidak berani menyampaikannya. Iya. Nah, itu biasanya sudah sampai di tingkat kemarahan yang sudah tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Ya sudah. Intinya ya begitu. Selagi masih ada sawah sepeta ini gitu maksudnya. Kalau tidak ada tanah lagi. Saya masih ada ini nih yang bisa yang saya pertahankan gitu ya. Iya, ini basis matrilineal masih ada. Dan garis keturunan matrilineal setidaknya masih akan terus ada. Dan soal sawah-sawah atau tanah jika bertemu dengan orang yang tepat gitu, tentu bisa
membeli tanah lagi atau Iya. membuat tanah ulayat yang baru lagi untuk anak-anak dan cucunya. Kalau kata Yeni nanti berumah di Kesunyian. Ah ya. Itu juga buku JBS ya. Oh iya, JBS juga itu. Juga bagus itu, bagus sekali. Oh iya, Bu Yanti salah satu yang merekomendasikan. Berapa lama ini proses, misalnya puisi-puisi dari tahun berapa sampai tahun berapa? Dari 2007 sampai 2020. Oh, berarti Berapa 13 tahun ya? 13 tahun. 13 tahun. Tapi ini diseleksi dari sejumlah puisi-puisi yang ada berarti ya? Iya. Semua. Nah sebetulnya kan saya itu Pak Koto menulis puisi itu kan sebenarnya nggak bertema juga gitu. Kalau puisi itu ya apa yang nampak, apa yang ingin yang menjadi kegelisahan lah ya, ya tiba-tiba. menjadi kegelisahan saja gitu. Iya, Nah, iya. jadi sebenarnya ketika teman-teman meminta untuk menerbitkan buku, menghasut untuk menerbitkan buku, agak bingung awalnya Pak Koto gitu. Karena kalau dibukukan ya, kalau sekarang kan trennya itu ada tema, tidak seperti dulu ya, dikumpulkan puisi lalu jadi kumpulan puisi begitu saja gitu. Nah, jadi nggak tahu juga nih gitu, apa ya yang paling banyak saya tulis gitu. Jadi seperti itu. Tapi kemudian ketika dicoba dilihat semua puisi yang ada, ternyata selama ini saya punya perhatian terhadap satu isu gitu. Isu gitu. Nah, dan itu kalau dikumpulkan lumayan bisa ternyata dijadikan satu. Tapi bukan apa namanya, Bu Yanti menulis tidak mesti dari kesadaran bahwa saya punya isu nih, saya punya. Oh enggak. Tapi ternyata seperti itu ketika sudah dilihat lagi puisi-puisi itu, ternyata ada satu isu yang cukup banyak ditulis dalam puisi-puisi saya. Ketika dikumpulkan jadilah satu buku. Jadi identitas yang dia tulis oleh Fitra Yanti di dalam buku ini juga identitas yang universal gitu. Dia juga bicara soal apa namanya tadi itu kebudayaan, terus juga perang ya, ada perang juga, ada dampak dari kekerasan fisik gitu. Jadi ini buku penting sih menurut saya sih. Tentang tanah juga. Tentang tanah juga kan, sengketa tanah juga. Jadi memang semua bermula dari sawah sepeta, Bu Yanti. Pemicunya. Bu Yanti mulai menulis kapan? Sebenarnya kalau mulai menulis ya, kalau diingat-ingat kembali, di-rewind kembali, mungkin sejak SMP sudah gitu. SMP sudah. Cuman kan waktu itu di desa, di kampung, dan jauh dari publikasi, jadi nggak tahu juga mau diapakan itu. Di mana Pak? Di negeri dingin tanpa salju. Kalau ada juga yang bilang itu Eropanya Indonesia. Eropanya Sumatera Barat. Ada 3 danau di situ. Foto, ada danau atas, danau bawah, dan ada danau Talang. Ada danau Sepeta. Gunung Talang. Gunung Ada Talang. kebun teh. Pokoknya indah sekali. Suhunya 14 derajat di pagi hari. Itu kecamatan danau apa namanya? Danau Kembar. Danau Kembar ya. Kita berseberangan, Bu Yanti. Iya, di balik bukit ya, di balik bukit. Dipisahkan oleh bukit. Katanya orang pesisir itu dari sana. Iya, ada kampung Bu Yanti. Iya. Sebetulnya kita ini bersaudara. Iya, jangan-jangan bersaudara kita, Bu Yanti. Terus mulai apa namanya bersentuhan dengan agak cukup serius dengan sastra kapan? Kuliahnya di mana dulu? Kuliahnya di UIN. UIN jurusan bimbingan konseling Islam. Nah sebetulnya SMP itu mulai bersentuhan dengan sastra ya SMP, tapi ya melalui buku bacaan, buku balai pustaka, apa lagi ya, buku-buku Gramedia sudah masuk ke sekolah. Jadi di sana sepertinya mulanya gitu. Tapi nggak tahu juga. Nulisnya ya nulis biasa aja, ditulis lalu dibuang kadang begitu. Karena nggak tahu juga apa. Sampai SMA masih di kampung berarti ya? Sampai SMA di Solo. Di Solo ya? Kota Solo. Dulu dulu satu kabupaten ya? Udah nggak, Bu Yanti? Udah beda ya? Kabupatennya sama, Kabupaten Solo gitu. Cuman kecamatannya sudah beda. Udah ke kota lah sedikit. Iya. Kalau SMP kan di desa. Baru dia orang desa ya, orang kampung. Makanya diksinya jadi bagus karena dekat dengan alam. Nah, terus di kampus kuliah baru di kampus
ketemu dengan satu komunitas teater Imam Bonjol. Nah, di sana ternyata di sana ada banyak sastrawan di situ gitu yang sudah menulis gitu. Salah satunya Pak Wim. Zelvini Wimra. Ada Bang Istral juga, Larsi de Istral gitu. Ada Pak Ikhwanul Arif, ada Kak Bati. Kak Bati juga ya. Ada Kak Dini, ada Kak Munasti. Kalau lumayan banyak ya. Banyak ya. Jadi di situ sih. Sebagai apa dulu di tukang untuk digoda-goda atau untuk angkat-angkat gelas atau memang bagian apa namanya? Karena Bu Yanti ini vokalis ya. Iya. Angkat-angkat gelas tentu. Pertama. Belajar memasak di sana, belajar bikin kopi di sana. Gitu. Dan ya karena lumayan bisa menyanyi dan lagu-lagu di sana lagu balada yang memang saya sukai ya akhirnya jadi vokalis juga di sana. Oke. Dan berlanjut proses menulisnya ya. Lebih semakin diseriusi lah ya. Ya awalnya nggak berani juga kan saya ini agak pemalu nih. Pemalu ya. Jadi kalau pun nulis gitu disembunyikan gitu. Jadi nggak ketahuan juga nih. Tapi suka dengar kalau kakak-kakak dan abang-abang itu diskusi, saya suka duduk dengar. Nah suatu kali itu buku catatan saya jatuh di depan Pak Wim gitu. Nah setelah itu Pak Wim langsung itu inilah ya menyokong ya, mensupport ya, memotivasi ya. Pepetnya supaya pepetnya bukan yang lain-lain ya, tapi supaya publikasi. Publikasi ya. Berarti sudah banyak tulisannya ya. Lumayan sih ada beberapa gitu yang apa yang bikin Bu ya? Ketika itu tidak cuma puisi kan, cerpen juga ya? Ya, cerpen juga. Apa yang memotivasi itu untuk menulis gitu? Karena di teater kan juga nggak selalu jadi nggak semua penulis gitu. Apa ya? Sebenarnya ya saya dengan Pak Wim tuh ada kesamaan. Ada kesamaan. Menulis itu bisa membantu untuk survive, untuk bertahan hidup. Kalau waktu itu kan nulis di koran itu kan ada honornya dan lumayan kalau waktu itu. Kalau sekarang kan memang sudah beda. Waktu itu cukup membantu untuk survive gitu. Jadi itu termasuk salah satu. Publikasi pertama? Publikasi pertama di Padang Express. Tahun 2007. Cerpen puisi? Puisi. Puisi. Nah, itu ya karena dihasut-hasut terus, dipepet-pepet terus sama beberapa abang-abang yang lain untuk publikasi. 2007 itu ya? Iya. Temu penyair di Padang? 2008. Setelah jadi penyair di koran ya. Nah, itu 2000. Yang membuat jadi semangat itu justru kan biasanya puisi itu terbitnya hari Minggu ya. Gitu. Nah, saya kirimnya hari Kamis dan diterima hari Minggunya langsung oleh waktu itu redakturnya Bang Yusrizal KW gitu. Jadi saya dengan Padang Express itu memang ada semacam hubungan spesial gitu. Karena ya bisa jadi itu pemantik dan di sanalah tumbuh keinginan saya untuk menjajal media yang lebih tinggi lagi dan lebih banyak lagi ya. Lebih banyak lagi. Mungkin kalau Padang Express lokal ya, kemudian nasional. Iya. Lahir di Alahan Panjang, Alahan Panjang ya. Itu ibu kotanya? Solo. Sebenarnya sudah jadi kecamatan Danau Kembar sekarang. Kalau dulu Alahan Panjang. Menulis puisi dan cerpen di berbagai media lokal dan nasional. Penggiat literasi di Lembaga Pendidikan Mantagi Institute. Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN. Nah, Sawah Sepetak di Kerampang adalah buku puisi pertamanya. Tapi buku pertama Bu Yanti bukan yang ini. Buku pertamanya adalah kumpulan cerpen Anak Bunga, Anak Puisi, terbit di Indonesia Tiara. Nah, cerita dong cerpen itu. Nah, jadi saya ini ada semacam kebingungan gitu. Sebenarnya saya di puisi atau di cerpen ya gitu. Karena kadang-kadang nulis cerpen juga, kadang nulis puisi juga.
kan kalau yang diperhatikan ya orang akan menemukan menemukan keahliannya sendiri gitu ketika dia pegang satu gitu. Iya, iya. Nah saya tuh nggak bisa gitu, kadang-kadang ada cerpen, kadang-kadang ada puisi. Nah untuk publikasi pertama kali memang puisi gitu. Tetapi yang naik ke nasional, yang terbit di nasional pertama itu justru cerpen gitu. Cerpen di Kompas itu tahun 2008 Pak. Keren ya ketika itu ya. Iri Pak Wim tuh. Wah, harus kirim juga nih kata Pak Wim. Iya, tapi Pak Wim nggak ini ya yang ke Kompas itu. Nggak apa? Nggak tahu. Enggak. Iya. Jadi itu antara cerpen dan puisi. Tapi setelah perhatikan juga ternyata cerpen saya pun ini puitis gitu. Iya, iya. Oh, punya kecenderungan gitu ya. Ternyata dari komentar orang juga seperti itu. Gitu. Iya. Cerpennya puitis. Gitu. Nah, itu ada berapa cerpen dan berapa lama titik mangsanya? Itu tahun berapa? Dari tahun berapa? Sama kayaknya 2008 sampai 2020. Jadi membujuk Fitrayanti untuk menerbitkan Sawah Sepeta ini butuh waktu lebih dari 2 tahun. Dan setelah dia mau, ternyata harus ikut antrian karena buku cerpennya sudah disiapkan oleh Indonesia Tera untuk terbit gitu. Jadi dia juga cemas kalau misalnya dalam 1 tahun ada 2 bukunya terbit sekaligus gitu. Iya, karena satu saja nggak berani sebetulnya. Satu saja masih mikir 2 atau 5 tahun lagi rencananya gitu, karena belum siap juga sebetulnya. Apa yang bikin begitu? Yang bikin ragu, yang bikin masa tidak siap gitu. Iya, apa ya Pak Koto? Saya sebetulnya secara kualitas belum merasa yakin dengan kualitas saya kalau untuk sastra gitu. Bagus. Masih belum rasanya, masih harus membaca lagi, masih harus mengasah lagi gitu. Jadi rasanya menerbitkan buku itu ya ketika, apalagi kalau sastra ya yang ingin diterbitkan gitu, memang harus, menurutku memang harus berkualitas dulu gitu. Jadi kalau menurutku sendiri, kan aku pembaca sastra, hobi sekali membaca sastra. Jadi ketika dibandingkan tulisan sendiri dengan tulisan-tulisan yang sudah dibaca, itu jauh sekali. Merasa selalu ingin ini ya, masa kurang, masa belum siap, masih belum gitu ya. Masih belum gitu. Ya saya kira memang penulis juga punya sikap begitu sih untuk apa ya, karena kan itu juga kualitas karyaan kita akan mengukurnya gitu. Coba. Tapi juga gini Bu Yanti, Sawah Sepeta ini kemudian juga menjadi salah satu mengisi ruang kosong sih ya, kayak dari Sumbar kan ada banyak teman-teman penyair gitu. Untuk prosa kita ada yang masih yang rajin ya publikasi karya itu kan Kak Yeti gitu. Nah kemudian hadir Bu Yanti salah satu dari yang sedikit orang gitu, dari sedikit perempuan yang menulis puisi gitu. Bu Yanti melihat ininya, kenapa tidak banyak ini banyak orang sih Bu Yanti biasanya, apa sih persoalan yang bikin kondisi itu gitu, apakah karena perempuan, tapi saya kira juga bukan karena itu gitu. Apa ya, kalau secara umum, kalau yang lain ya, saya perhatikan gitu, penulis perempuan yang lain memang biasanya setelah kerja, setelah menikah, itu memang agak sulit waktunya seperti itu. Apalagi kalau memang tidak berada di komunitas yang suportif terhadap itu. Nah, kalau saya sendiri kan sebetulnya tidak begitu gitu. Sebenarnya lebih ke kalau ya kembali lagi ke yang tadi gitu, dibandingkan disebut sebagai penulis gitu, saya lebih suka diberi cap sebagai pembaca sastra gitu. Nah, pembaca sastra. Nah, dari membaca sastra ini kan celakanya kan jadinya juga menulis gitu. Jadi lebih suka dilabeli pembaca sastra yang sesekali menulis gitu. Belum siap sih disebut penulis, apalagi penulis sastra atau foto. Jadi masih mempertanyakan apakah yang saya tulis ini adalah karya sastra atau belum gitu. Dan diri saya sendiri merasa bahwa belum sih gitu. Seperti itu.
Tapi memang ini, apakah memang ada, menurut Bu Yanti sendiri loh ini, periode sebelum berkeluarga dan sudah keluarga, apakah berpengaruh ke produktivitas? Atau jangan-jangan juga di gagasan puisi juga ini jadi berbeda gitu. Saya kira juga kadang-kadang kan, tingkat ininya perubahan sebenarnya bukan soal waktu dan segala macam, cuma kemudian ketika perpindahan cara berpikir si penulis kan juga berpengaruh ke kekaryaan. Mungkin dia jauh lebih matang, lebih serius, lebih mengolah kayak gitu dibanding dia ketika masih sendiri kayak gitu. Nah, kalau ini sih menurut saya Pak Koto ini harus kita tanya satu persatu sih gitu. Ke masing-masing penulisnya ya. gitu. Tapi kalau di kasus saya mengapa misalnya lambat gitu. Yang pertama karena tidak ya memang bukan, kalau Kak Yeti kan memang dia sudah memutuskan dirinya di penulis dan waktunya memang diatur sedemikian rupa dan itu memang dijadikan pekerjaan utamanya gitu. Seperti itu kan. Kalau di kasus saya kan yang tadi itu memang seseorang yang karena membaca sastra jadi menulis gitu walaupun tidak banyak gitu. Nah, kemudian selain itu memang ada di fase tapi itu lebih ke proses saya sendiri sih Pak Koto gitu. Jadi kan setelah menikah itu dan menikahnya dengan Pak Wim juga gitu kan, jadi ketika diskusi karya itu lebih agak naik levelnya gitu. Lagi pula Pak Wim setelah melihat karya-karya saya gitu, dia tidak ingin saya menulis, sepertinya dia tidak ingin sebagai kesenangan belaka dan tidak ingin menulis sesuatu yang tidak jelas. Maka artinya punya rekan diskusi lah, sharing jadi dari hasil diskusi itu ternyata pada waktu itu belum terlihat sih sebetulnya apa yang ingin saya perjuangkan di dalam tulisan, apa yang ingin saya tulis, kontennya apa, belum jelas gitu, masih kemana-mana seperti itu. Jadi karena level diskusi ini sudah semakin naik gitu, nah di situ pola pikir saya juga berkembang gitu. Kemudian ketika saya kembali baca lagi karya saya tersebut Pak Koto, dan ternyata itu benar. Kemudian pada fase itu sekitar tahun 2013 sampai 2018 itu saya lebih memilih membaca saja Pak Koto. Menulis mungkin tetap gitu, tapi tidak publikasi dulu. Kalau itu saya istilahkan waktu itu puasa publikasi dalam waktu lama. Seperti itu Pak Koto, jadi lebih banyak membaca saja. Nah, kebetulan hidup bersama Pak Wim itu kan pindah-pindah kemana-mana gitu. Nah, ada pernah tinggal di ruang kerja budaya. Tidaknya pindah pertama dengan Pak Wim itu, tidaknya kan selain dapat Pak Wim, saya juga dapat bukunya. Baca bukunya, habisin buku Pak Wim itu dulu. Nah, pindah ke ruang kerja budaya juga di sana buku semua. Kemudian ke Yogyakarta juga buku semua gitu. Nah, jadi ada fase di mana saya memutuskan untuk lebih banyak membaca saja. Ya, menulis tetap gitu, tapi dengan melihat ini ada perubahan atau tidak. Gimana rasanya berpasangan dengan sesama penulis gitu? Macam-macam Pak Koto rasanya. Ada yang tadi itu saya katakan seperti kalau sudah dalam suasana kreatif di awal-awal sebelum saya seperti sekarang ini, itu agak keras, under pressure kejam. Saya katakan kejam waktu itu gitu. Karena setiap kali diskusi, kalau misalnya untuk saya harus menghadapkan karya saya ke Pak Wim itu, Pak Koto ya. Itu saya harus siapkan mental dulu. Karena kalau tidak, setelah diberi komentar, biasanya saya mau muntah atau mau perasaan mual gitu. Dan setiap kali senior diskusi gitu, itu levelnya selalu naik, naik terus gitu. Saya sering tanya tuh, kalau
kalau Iya, iya, ada iya, efek kepala pusing, mual seperti itu. Nah, saya tanya itu biasanya. Itu tadi level berapa? Oh, Nah, pedes. 80 atau udah 90 ya. Oke, Atau oke, udah oke. 95 seperti itu. Jadi Hmm. seperti itu, jadi ada masa dalam tekanan gitu. Jadi makanya saya tidak terlalu sering memperlihatkan karya ke Pak Win ini. Oh, lebih dasar. lebih banyak diskusi konten, misalnya diskusi saja apa saja seperti itu. Nah, selain tekanan itu ya tentu dapat teman diskusi yang sesuai gitu. Ada ini enggak sih Bu Yanti? Ada apa namanya? Ini juga mungkin persoalan apa namanya? Di kesasaan kita ya, misalnya problem perempuan di tengah-tengah di lingkaran laki-laki. Nah, sebagai perempuan gitu, berstatus sama dengan mereka, dengan teman-teman yang lain gitu, atau bagaimana? Atau misalnya kayak kalau tadi dari cerita Bu Yanti kan Pak Wim memberikan apa namanya tekanan segala macam. Saya kira itu kan juga proses yang sama yang berlaku ke teman-teman yang lain juga berarti kan. Gitu. Gimana ya? Ada nggak merasa terganggu atau tidak nyaman atau apa gitu sebagai apa ya, itu ruang bersama ya, ruang bersama tadi itu. Kalau ruang bersama di misalnya kalau di Sumatera Barat ya Pak Foto, justru tidak. Justru di Sumatera Barat itu saya merasa nyaman, justru merasa disayangi. Nah, ini yang saya rasakan Pak Foto. Misalnya bertemu dengan Dagus TF gitu. Dia sangat sangat suportif, sangat responsif gitu. Ya pokoknya kalau di iklim bersama ya, gitu. Saya malah merasa disayangi. Buktinya apa? Misalnya saya menerbitkan buku Anak Bunga Anak Puisi, disambut oleh Dinas Kebudayaan, diperhelatkan gitu. Atau puisi-puisi saya juga dipakai untuk lomba-lomba gitu. Dan itu membuat saya merasa disayangi Pak Toto. Nah, kalau dengan Pak Win itu lain cerita tadi itu barangkali mungkin untuk mempersiapkan mental saya kalau nanti buku terbit seperti apa gitu. Dan ternyata itu memang berefek ya. Iya, berefek. Ternyata saya kan orangnya pemalu sebetulnya Pak Foto, tidak berani berbicara di depan umum dan segala macam gitu, atau tidak berani mungkin menerima efek dari buku yang saya terbitkan gitu. Tetapi proses yang seperti itu membuat saya kemudian sekarang sudah siap lah dengan apapun yang akan terjadi nanti. Wah, tadi itu soal, balik lagi ke soal tadi itu, gimana berpasangan dengan rasanya? Ya itu ya, yang pertama kan tadi ada tekanan, kemudian ada apa yang kedua tadi? Tekanan, ada ruang diskusi bersama, diskusi bersama yang selalu nyambung, selalu apa. Tapi juga ada aura kompetisi juga kadang-kadang. Nah, ini yang seru nih biasanya. Jadi selama 2013 sampai 2018 itu kan saya tidak publikasi. Sementara Pak Win masih publikasi cerpen atau puisi gitu. Nah, biasanya Pak Win itu kalau sudah publikasi, ambil koran lalu kibas. Ini kibas-kibasan loh Pak. Awalnya kan saya orangnya tidak suka kompetisi gitu. Tapi lama-lama kalau sering digigit kan panas juga. Awas ya. Nah, ada satu kali karena ya udah terlalu panas barangkali ya Pak Foto, diam-diam kumpulkan beberapa puisi, baca lagi beberapa kali, kemudian rasanya cobalah gitu. Akhirnya dicoba ke Kompas dan ternyata muat satu halaman Pak. Wah. Dalam muat satu halaman itu Pak Foto ya kita yang gantian kipas. Wah. Pak Mim 1/3. 1/2 dengan Pak Wim juga pernah. Iya pernah ya. Wah, sepasang puisi ya. Pernah. Wah, itu di Kompas juga. Di Kompas berapa ya? 2011 apa 2013? Nah, Bu Yanti, Bu Yanti merasa sebagai penulis nih yang termasuk yang produktif atau yang biasa saja? Yang biasa saja Pak. Kenapa? Ya karena memang tidak ada yang dikejar. Iya, tidak ada yang dikejar. Memang menulis sesuai sebagai sebutuhnya aja. Ketika ada yang akan dituliskan, ya ketika ada yang mengganggu, ya ditulis gitu. Tapi tidak
tidak ada target-target. Hmm. Tidak ada. Berarti tidak ada, bisa di kesastra Indonesia juga tidak ada target apa-apa juga. Enggak, tidak ada Pak Koto. Oke. Terus Kak, balik lagi kita ke buku puisi. Sawah Sepeta di Kerampang. Dari sejumlah puisi-puisi ini, mana yang buat Bu Yanti yang puisi yang sangat penting? Sangat penting ya. Ada apa gitu yang enggak sih penting dalam artian yang lebih luas lah, yang buat Ini sih bunga-bunga ramalah sih. Kalau itu apa, tentang apa? ini tentang perbedaan kondisi perempuan. Perempuan di Minangkabau dan perempuan di dunia lain yang sedang dalam perang. Jadi kan kalau di Minangkabau tuh macam-macam. Ada perempuan yang idealnya ya Pak Koto, perempuan di Minangkabau itu punya banyak tanah, punya. Nah, kadang-kadang saking banyaknya ini tidak tergarap. Tidak tergarap. Sementara di dunia lain, di belahan dunia lain gitu, bumi lain itu ada perempuan yang justru tidak punya tanah gitu. Tanahnya sedang diambil orang, sedang diperebutkan oleh orang, sedang direbut oleh orang gitu. Sehingga untuk menanam bunga saja itu dia harus menanam di cangkang granat. Nah, itu yang paling pedih ya, Bu Yanti. Halus perasaan Bu Yanti. Nah, ya jadi kadang kemana-mana itu pikirannya gitu. Jadi di sini ada perempuan yang banyak sekali tanah tapi tidak tergarap. Bagaimana kalau mereka disatukan saja? Kan kalau di Minangkabau bisa itu. Di sini sawah sepetanya dijaga, di sana sawah sepetanya mungkin diperjualbelikan. Iya. Bu Yanti ya. Tuh. Terus selain itu, selain yang ramalah, bunga-bunga ramalah tadi. Ramalah apa ya? Oh, ini sih Pak Koto. Igau Perempuan Sia ini Pak Koto. Ini juga menjadi pijakan awal menulis puisi sih Pak Koto. Awal ya, awal sekali puisi ini karena hasutan Pak Wim juga ini disuruh ikut lomba cipta puisi Dewan Kesenian Riau waktu itu karena dihasut dan merasa nggak enak. Iya. Jadi senior itu senior waktu itu ya. Nggak enak juga kan. Yang lain kayaknya juga nggak ada yang mau ikut ya, jadi nggak enak jadi ikut gitu. Jadi dibuatlah puisi ini dalam 3 hari atau beberapa hari dan menang. Dan Pak Koto juara 1 Pak Koto. Wah, Pak Wim ikut kan? Ikut. Pak Wim nggak dapat apa-apa. Nggak dapat. Jadi ini puisi yang membuat saya tidak bisa tidur semalaman mendengar pengumuman bahwa ini sepertinya juara 1 gitu. Menang juara 1 gitu. Jadi sebagai sebagai penyair yang masih pemula ketika itu. Nggak bisa tidur Pak Koto. Saya memang tidak tidur semalam itu, pagi-pagi saya sudah saking bahagianya atau apa? Nggak ngerti itu Pak Koto kenapa itu gitu. Mungkin ya pasti bahagia itu pasti ya Pak Koto. Tapi aneh nggak bisa tidur. Jam 5 pagi, jam 5:30 tuh saya sudah ke kampus untuk bertemu orang-orang gitu karena tidak bisa tidur. Gitu. Jadi ini memang pijakan puisi penting penting sekali. Termasuk dan itu juga lahir di awal-awal prosesnya. 2007. Iya. Tentang apa ini Bu Yanti? Dibaca boleh? Igau Perempuan Sia ini ya boleh dibaca ya? Boleh. Igau Perempuan Sia. Selamanyakah aku di balik kaca, perempuan payau membaca kepulangan, di tikungan penat, di gerigi jembatan, berpendar mengejar bayangan sajak anak-anak. Selamanyakah aku mendandani sunyi, serupa pengasingan ibu-ibu muda di lapak-lapak sore. Sayup angin berdesir pada dada lapuk, kisahkan senyum yang pernah berniat jadi hujan. Lakimu baru saja pulang berkuli dari seberang Malaka. Berkemaslah aku dengan sejumput setia, menghisap aroma daun pandan dari tubuh terpiuh-peluh, isi rahim dengan janin lugu. Sebentar lagi orang-orang melihatnya berkecimpung ke badan Sia, ke buih yang telah lama mengalirkan bangkai.
seperti kapal-kapal bubar ketika kaca retak, tak ada siapa-siapa di sana. Oke. Ini Pak Toto. Iya, dia menjadi pemenang pertama ya. Jadi Siak ini tempat ini ya, wilayah. Siak. Iya, iya. Siak. Karena saya masih selalu agak ini dengan Siak itu Bu Yanti. Ada orang Siak. Iya. Ada apa ya? Ada tafsir Ganda, yang pemakna berbeda ganda ya. ya. Iya, iya. Kalau di Minang Siak itu beda lagi. Kalau Siak di kota di Riau ya Sungai Siak. Sungai Siak. Saya juga waktu itu searching di Google sih tentang Sungai Siak. Warnanya hitam. Tapi sudah sempat ke Siak kan? Belum. Oh belum ya? Sampai sekarang masih belum? Belum. Hanya hanya searching di Google aja waktu itu. Terus pernah ke Riau sih pernah, tapi nggak sampai ke Sungai Siak. Jadi risetnya itu ya riset internet saja. Tapi bisa merasakan. Iya itu dia ya. Iya. Dan mengembangkan imajinasi saya jadi puisi ini. Kalau momen peristiwa apa yang cukup penting kesastraan ya, kesastraan yang menurut Yanti cukup penting bagi apa namanya? Untuk menulis sih banyak Orang yang ya? mengimpor, termasuk Bang Sinjal Kawi, termasuk Bagus PS, termasuk Adri Sandra gitu. Pokoknya kalau bertemu dengan para penulis dari senior Sumatera Barat itu mereka sangat support, selalu kan Cukup intim ya, cukup hubungan juga personal, iya. cukup intim, bagus ya baiknya. Karena kalau ketemu tuh pasti nanya kan saya seperti yang tadi tidak punya target, terus juga tidak terlalu rajin untuk publikasi terus. Jadi kalau sudah lama tidak publikasi lalu ketemu pasti ditanyakan mana puisinya, mana cerpennya, seperti itu. Tapi ya sastra itu memang telah menjadi bagian hidup sih Pak. Memang walaupun pembaca sastra yang sekali menulis itu tetap terbawa, walaupun nanti kerjanya di bidang lain, misalnya mengajarnya di bidang lain, tapi sastra sangat membantu, dalam menciptakan kreativitas dalam mengajar dan membantu memahami teks-teks akademis gitu. Itu sangat membantu membaca sastra. Jadi sastra tetaplah, meskipun sekarang kerjanya dunianya beda gitu, tapi sastra tetaplah hidup. Nah ya itu di antara kesibukan Bu Yanti sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengajar, nah kemudian juga sebagai penyair gitu, apakah harus ada waktu khusus dalam menulis atau itu bisa diciptakan dalam kondisi-kondisi yang dia sendiri yang tahu oh ini waktunya gitu. Nah kalau sekarang ini Pak Koto karena masih baru ya, karena masih baru masuk ke dunia yang lain, kalau saya katakan itu dunia yang lain, sastra itu bahkan sastra bukan dunia yang lain, tapi masuk dunia akademis ini dan dunia yang lain, jadi belum ketemu ritmenya, masih sedang mencari gitu. Dan berharap nanti ketemu dan tetap menulis sastra. Tapi memang agak ini ya cukup menyita waktu ya. Sangat Pak Koto. Karena juga puisi juga kadang-kadang nggak bisa diciptakan dalam kondisi lelah, capek gitu ya. Tapi artinya masih terhubung dengan sastra, berarti tetap gitu ya, misalnya dengan bacaan atau iya obrolan diskusi, lingkungan gitu ya. Diskusi masih tetap, teman-teman tentu masih tetap, diskusi dengan Pak Wim juga masih tetap. Dan saya akan terus berusaha mencoba agar selalu terhubung. Mungkin sekarang masih belum ketemu ritmenya gitu, jadi masih kacau nih semua. Apa rencana setelah 2 buku ini? Setelah buku ini ya akademis dulu, temukan ritmenya dulu, nanti pelan-pelan ya temukan bagaimana bisa menulis sastra lagi, temukan bagaimana bisa mengatur waktu untuk menulis sastra, menulis puisi atau prosa lagi gitu. Karena dia tetap ada, rasanya masih tetap ada gitu. Artinya puisi dunia sastra bukan dunia yang lain ditinggalkan ya, nggak bisa ditinggalkan. Ditinggalkan. Dia tetap dekat ya. Tetap dekat. Kalau ditanya ya hatinya ke situ sebetulnya. Tapi ya kadang tuntutan hidup ya ke sini. Seperti itu. Jadi di antara dua dunia. Jadi ya sama ya kayak Pak Wim. Wim kan juga seperti itu. Apa yang menyenangkan dari sebagai penulis apa sih Bu Yanti?
yang dirasakan? Apa ya? Pasti yang apa publikasi karena kan tiba-tiba dalam satu hari itu kan kita menjadi penting ya rasanya ya. Atau lomba atau undangan atau apa gitu, apa sih yang bikin Mbak Yanti berasa saya harus di sini selain kesenangan tadi, apa sih yang kebanggaan apa gitu, rasa apa gitu? Kayaknya tidak ada sih Pak Koto selain kepuasan batin. Kalau untuk acara-acara kan saya juga tidak bisa ikut-ikut gitu, sering tidak bisa ikut gitu, sering tidak bisa kemana-mana gitu, sering di rumah gitu. Bahkan justru pandemi kemarin itu sangat membantu saya sebagai seorang penyuka sastra, karena bisa ikut diskusi sastra dari rumah, bisa ikut bisa ikut bedah buku, zoom apa segala macam, melihat jadi itu justru sangat membantu. Jadi kalau acara-acara offline, acara-acara tatap muka itu saya sering tidak bisa ikut. Kenapa? Kayak di Padang Panjang sekarang kan ini ada nih ketemu di Padang Panjang, justru di Sumatera Barat sendiri kan nggak bisa ikut gitu karena berbagai pertimbangan. Jadi katanya mau diskusi. Nah PPF itu kan Padang Panjang, Padang Panjang, Payakumbuh. Iya. Nah kalau Padang Panjang sebenarnya ingin ikut gitu, tapi karena waktu tidak bisa. Ibu, istri, pekerjaan segala macam, jadi memang tidak bisa. Jadi banyak tuh dulu ingin pergi ke Bangka Belitung, kemana, tapi sering tidak bisa pergi. Ke Ubud misalnya nggak pernah bisa mendaftar. Tapi Bu Yanti sendiri nyaman nggak sih ada di misalnya kayak festival sastra, di acara-acara seperti itu? Nyaman sekali, senang sekali. Misalnya waktu itu kan ada Joglit Fest ya, walaupun sebagai penguntit gitu, tapi tetap happy gitu. Itu bukan Bu Yanti enggak, undangan? waktu itu kan belum terbit buku juga, masih ini juga gitu. Pak Bim waktu itu ya? Pak Wim, mungkin karena berdua ya. Gantian. Jadi kalau suasana pertemuan dengan para penulis sastra ya tentu itu sesuatu yang merindukan, tapi sayangnya sering nggak bisa. Apa yang nyaman dari yang enak, yang asik dari pertemuan sastra sih menurut Bu Yanti? Apa ya, suasananya, kemudian pembahasannya, ya bahasa sastra. Atau bertemu kan mungkin kita ketemunya di baca karyanya gitu ya, terus lihat orangnya ya. Lihat orangnya. Terus melihat apakah yang tulisannya itu sama seperti orang. Kan macam-macam tuh kan. Suka mengamati yang aneh-aneh kan. Cara bertuturnya sama nggak ya dengan yang di paling itu sih Pak. Bu Yanti, ini Bu Yanti artinya ketika buku ini menjadi judul, salah spetak jadi judul gitu, Bu Yanti berarti sudah tahu risiko publik awam ya terhadap ini gitu, misalnya aku punya ini kok penulisnya nulis ini gitu, ada risikonya tahu ya? Ada. Jadi sebelum kan sudah disampaikan tadi bahwa ada sekitar 3 kali goyang gitu mengganti ini gitu. Kemudian saya pikirkan lagi kenapa saya goyang, siapa yang goyang sebetulnya ketika itu gitu. Kemudian saya pikirkan ternyata yang goyang itu ya diri saya sendiri gitu, diri saya sebagai seorang perempuan Minang tentu saja gitu. Kan itu adalah idiom intim, frase intim. Seorang perempuan muslimah yang kayak gitu, itu ya. Dosen UIN pula, alumni UIN pula. Gitu. Jadi itu sih itu adalah ego saya yang datang dan menyamar gitu untuk menggoyangkan ini gitu. Tetapi kemudian saya pikirkan lagi yang tulisan itu saya atau tidak gitu. Nah, ya tulisan saja ya, saya saja gitu, seperti itu. Jadi ya akhirnya saya lepaskan, kan tidak harus tidak harus mencerminkan orangnya gitu. Kalau di buku cerpen itu sangat dipikirkan oleh penerbit sebelumnya itu sesuai sekali dengan apa yang saya pikirkan dengan diri saya. Anak bunga, anak puisi itu memang cocok sekali dengan diri saya. Tapi kalau yang ini kemungkinan
tidak ya, kemungkinan tidak, dan menurut orang lain juga tidak gitu. Bukan Bu Yanti lah itu ya. Buat saya gitu. Tapi kan kontennya ya Bu Yanti gitu. Iya, kontennya iya kontennya saya gitu. Jadi kemudian ya kan tidak harus juga seperti itu gitu. Jadi ya akhirnya saya lepaskan, saya biarkan inilah takdir dari judul buku puisi pertama saya. Gitu. Apa respon paling ini sudah ada nggak? Oh banyak Pak Koto, saya banyak mendapat DM, well judulnya seperti itu. Dan tapi, itu orang dekat terutama, ada nggak sih orang dekat yang? Ada orang dekat. Apa itu yang ditulis kok begitu? Terus ada juga yang sesama penulis misalnya ngeri gitu ya misalnya, gitu. Atau guru-guru saya misalnya di kampus, kok ngeri sekali itu judulnya. Saya hanya bisa menjawab seperti ini, takdirnya berjudul ngeri Bu. Pak seperti itu, takdirnya seperti itu sih Pak Koto. Ada banyak reaksi, yang DM di Instagram juga banyak. Iya, mestinya membeli latar belakang gitu. Iya, harusnya membeli juga lebih banyak. Iya. Kadang memang baca dulu nanti saya jawab. Iya. Kadang ada seperti itu. Orang ini ya ini terganggu dengan judulnya gitu. Seolah-olah ini seperti judulnya isinya gitu. Iya, dan memang rasanya memang judul ini memang membuat saya bisa memberitahu orang-orang bahwa saya ingin menyampaikan sesuatu di dalam buku ini. Apa rasanya punya buku? Ternyata gimana ya, agak agak masih tidak siap sih Pak Koto. Kadang-kadang ya, tapi senang sih, lega gitu, karena pada akhirnya saya menerbitkan buku gitu. Dan kadang-kadang ada juga terpikir ada waktu yang kemudian saya sia-siakan misalnya, karena dengan begitu lama gitu ada proses kepenulisan yang yang hilang misalnya, yang tidak tertandai misalnya dari tahun segitu sampai tahun segitu saya menulis seperti ini gitu. Ini kan tidak gitu. Akhirnya kan ini dikumpulkan dari 2013 sampai 2007 sampai 2020 gitu. Dari diseleksi dari sejumlah puisi ya. Dan yang lain-lain tentu udah kemana, bagaimana mau diapakan? Iya, ada saya kayaknya ada beberapa puisi yang lain yang tidak ada di buku ini gitu. Jadi kita menunggu akan ada puisi-puisi Bu Yanti dengan tema yang berbeda mungkin ya. Memang puisi yang di luar ini memang temanya berbeda. Iya, dikeluarkan dari buku ini. Bu Yanti berapa tahun di Jogja? 2018 sampai 2021, 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Pengalaman yang menarik apa? Pengalaman menarik ya, suasana kreativitas di sini nyaman gitu, suportif gitu. Terus perpustakaannya ada di mana-mana, open sampai pelanggan perpustakaan ya, nih. buka sampai jam 12 malam, apalagi yang di Jogtek itu saya dan Anaka itu bisa sampai jam 11 malam di sana. Jadi selama di Jogja tidak banyak beli buku, tapi banyak sekali baca buku gitu. Buku bagus-bagus di perpustakaan. Bagaimana dengan hobi menyanyi? Hobi menyanyi udah sekarang di kamar mandi aja Pak. Ada nggak puisi-puisinya yang dibikin musikalisasi gitu? Kayaknya kalau puisi, ada satu puisi dimusikalisasi oleh Teater Imam Bonjol. Judulnya Burung-burung dan Halaman. Ya, ada di dalam sini kayaknya. Okay. Jadi ini malam terakhir ya Bu Yanti ya. Oh iya, malam terakhir di Jogja. Beliau bersama keluarga akan balik ke Padang karena Bang Zelvenelimbra baru menyelesaikan studinya. Jadi kita mencuri waktunya malam-malam bisa ngobrol. Penutup nanti baca satu puisi lagi dong. Selain pembaca dia juga deklamator dan selain penyanyi. Enggak Pak Koto, salah Pak Koto. Teater Imam Bonjol ini memang luar biasa mendidik, memang kelas tadi ya. Dia baca satu puisi lagi. Tapi Pak Koto
memang saya bukan pembaca puisi. Saya hanya bisa nulis puisi dan tidak bisa membaca puisi. Kecuali puisi sendiri dibacakan, karena memang harus dibacakan. Tapi di saya sebagai pendengarnya masuk. Nah, saya coba aja ya Pak Koto ya. Siap Bu Yanti. Ya biasanya pasti baca puisi itu puisi saya sendiri saja Pak Koto. Kalau yang lain-lain nggak. Iya dong, penyair sama puisi orang. Kayak yang mana nih yang bagusnya Pak Koto? Bu Yanti yang puisi cinta boleh? Nah inilah ya Pak Koto. Oh. Ini Pak Koto, ini agak. Yang mana? Jangan ragu-ragu, penyair nggak boleh ragu-ragu. Karena nggak bisa baca puisi nih Pak Koto. Atau yang spesial? Yalah yang Oke, siap. Tidak memerlukan kata-kata. Aku tidak akan mengatakan bahwa cintaku terus bertambah kepadamu, tetapi aku pasti mencintaimu dengan debar yang kurawat seperti bunga telang menjalar di pekarangan. Sarinya telah kuminum mengalir pelan ke rahimku. Tahun-tahun di kebun kita tak selalu rimbun bunga. Pohon-pohon lama berbuah. Badai langkisau dan limbubu mengempas-empaskan atap. Tetapi aku akan mengikatkan cintaku terus dengan segala tali yang ada di dalam diriku. Aku juga tidak akan bertanya, apa kau mencintaiku? Seperti waktu yang sudah-sudah, selagi tanganmu masih menyelamatkanku dari celaka, selagi matamu mengawasi gerikku, selagi kau memarahiku dengan cemburu, aku tidak memerlukan kata-kata. Oke. Terima kasih Bu Yanti. Terima kasih banyak atas obrolannya, atas waktunya. Hati-hati di jalan Bu Yanti.